Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi ini yaitu seorang anak harus menghormati orang tuanya. Amin. Amsal 30 ayat yang ke-17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ini adalah firman Allah yang pasti digenapkan. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita ini meremehkan firman Allah. Kita harus mengindahkannya dan menaatinya. Ya, jangan sampai kita mendidik anak kita secara salah. Banyak ayah ibu itu mendidik anaknya tidak benar, tidak sesuai dengan firman. Sangat memanjakan, apa saja yang dikehendaki diturutinya. Dan kalau anak itu salah, tidak menasihati dan membimbing dengan tegas. Misalkan kalau anak itu tidak mau datang sekolah minggu, ya dibiarkan saja, diturutinya saja. Nah, oleh sebab itu dari kecil dia sudah menjadi anak-anak yang memiliki roh pemberontakan kepada ayah dan ibunya. Berani terhadap ayahnya, berani kurang ajar, ya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Nasihat ibu juga tidak mau mendengarkannya. Hidupnya menurut maunya sendiri. Ya, karena apa? Karena dimanjakan sejak kecil, ya. Akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Matanya itu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Tentu matanya jadi buta. Ya, burung gagak dan burung raja wali termasuk burung pemakan bangkai yang dalam hukum Taurat disebut sebagai burung yang termasuk haram, burung yang najis. Jadi burung gagak dan anak raja wali ini menggambarkan roh-roh najis. Roh-roh najis adalah roh-roh yang mempengaruhi manusia, mendorong manusia agar melakukan dosa-dosa seksual, ya, dosa-dosa perselingkuhan, ya, hamil sebelum menikah, melacur, ya, kemudian ya sampai kemudian lesbian. Ya, lesbian itu perempuan menyukai perempuan, tidak wajar, ya. Kemudian homoseksual, pria menyukai pria. Banyak sekali terjadi perceraian, ya, suami dan istri karena apa? Si istri terlibat dalam dosa lesbian atau suami terlibat dalam dosa homoseksual. Itulah dosa Sodom pada akhir zaman ini, ya. Dan kota Sodom dibakar api dari langit karena dosa-dosa Sodom itu sudah begitu luar biasa, dosa homoseks dan lesbian. Ya, oleh sebab itu, haleluya, kita harus banyak berdoa untuk anak-anak kita, ya, supaya jangan buta rohani. Ya, kalau terkena dosa kenajisan, pasti kemudian menjadi buta rohani. Buta rohani yaitu tidak bisa mengenal kebenaran. Ya, walaupun pernah dididik sejak sekolah minggu, ya, sampai menjadi kaum muda, dewasa, menikah, tetapi tidak mengerti kebenaran. Oleh karena itu, undur dari Tuhan, ya, tidak mau beribadah. Hati-hati, ya, sebab jika demikian tidak mau bertobat, pasti akan binasa. Kita akan membaca Imamat 19 ayat yang ke-32 sebagai berikut. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, ya, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi
Kita harus menghormati bukan hanya ayah dan ibu kita, tetapi orang ubanan, orang yang tua, ya, orang yang sudah tua. Kita harus menaruh hormat, memiliki etika sopan santun yang baik. Haleluya. Dan harus takut akan Tuhan Allah kita, ya. Jadi kalau kita tidak bisa hormat kepada orang yang tua atau ayah ibu kita, maka pasti juga tidak bisa hormat kepada Tuhan Allah kita. Karena kalau kita tidak bisa menghormati yang kelihatan dengan mata kita, bagaimana kita bisa menghormati kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kita, pasti juga tidak akan bisa mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, ya, nasihat-nasihat firman Allah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Ini satu kehidupan yang sangat berbahaya. Kalau sampai tidak bertobat, maka binasa jiwanya. Oleh sebab itu, orang tua, ayah ibu kalau memiliki anak yang seperti ini harus bertanggung jawab, terutama ayah dan ibu, untuk merebut jiwanya dari api neraka. Harus banyak berdoa dan mulai menasehatinya berdasarkan firman Allah. Seringkali ada orang tua itu yang sungkan pada anaknya sendiri. Ini kan lucu, ya. Jangan sungkan. Jangan seperti Imam Eli yang tidak mau menasihati anaknya Hofni dan Pinehas sehingga binasa. Baik Hofni dan Pinehas maupun Imam Eli mengalami kebinasaan walaupun selama 40 tahun full time sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai imam. Anak-anaknya juga menjadi imam, tetapi di rumah tangganya sudah tidak karuan sebenarnya, ya. Dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas itu juga melakukan dosa-dosa seksual. Hati-hati, ini akhir zaman. Allah itu panjang sabar tetapi ada batasnya, ya. Ingat kepada kemurahan Allah tetapi juga ingat kepada kekerasan Allah. Allah itu api yang menghanguskan. Sekian renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami sebagai ayah dan ibu. Kalau kami ini seringkali tidak membimbing anak-anak kami dengan benar. Bahkan kalau melakukan kesalahan, melanggar firman, kami biarkan saja. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, mampukan kami untuk menasihati dan membawa anak-anak kami ke hadapan Tuhan supaya bertobat dengan benar dan jiwanya diselamatkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.